Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertempuran dimulai ketika Naruto dan Sasuke berusaha menghindari ledakan besar dari biju Udama. Sasuke memegang bahu Naruto dan berkata dengan cepat, "Kita harus keluar dari sini sekarang," sambil menciptakan portal dimensi untuk kabur. Namun, Ishiki langsung bergerak cepat dan menahan mereka berdua. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi, memukul dan menendang dengan teknik taijutsu yang membuat mereka tidak punya kesempatan membuka portal ke dimensi lain. Di udara, biju Udama milik Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi saling bertabrakan. Gesekan antara dua bola cakra raksasa ini menimbulkan suara yang sangat nyaring, membuat telinga semua orang terasa sakit. Suara itu mirip dengan teknik suara milik Kabuto yang dulu pernah digunakan saat melawan Itachi. Getaran suara ini bahkan mampu merusak saraf telinga. Selain suara, gesekan itu juga memunculkan cahaya menyilaukan yang bisa membutakan mata jika terlalu lama dilihat. Kedua biju Udama terus saling menekan hingga akhirnya meledak dengan tekanan yang luar biasa. Ledakan tersebut membuat Ishiki, Naruto, dan Sasuke terpental. Bukan hanya mereka, Shibai, Madara, Urashiki, Kinshiki, Kashinkoji, Toneri, dan Kawaki juga terhempas. Tidak ada yang kebal dari kekuatan ledakan itu. Suara ledakan terdengar hingga melampaui 7 desa besar di dunia. Angin ledakan membuat semua orang terpontang-panting tanpa kendali. Tanah di sekitar lokasi pertarungan hancur, tanaman mati, dan radiasi cakra dari biju Udama mulai merusak lapisan atmosfer. Kondisi bumi sendiri sudah 90% rusak akibat pohon Shinju dan serangan-serangan sebelumnya. Namun, Momoshiki dengan tenang mengatakan bahwa ia akan memulihkan bumi setelah Otsutsuki tertinggi berhasil dikalahkan. Asap tebal menyerupai awan hitam menutupi langit. Ternyata, sebelum melepaskan biju Udama itu, Momoshiki memasukkan seluruh jutsu yang ia kuasai, termasuk jutsu-jutsu milik Boruto, ke dalamnya. Begitu meledak, jutsu-jutsu tersebut keluar bersamaan, menghantam Ishiki dan semua yang ada di sekitar. Di sisi lain, Otsutsuki tertinggi juga melakukan hal yang sama dengan memasukkan seluruh jutsu para shinobi yang ia peroleh dari buah cakra ke dalam biju Udama miliknya. Ledakan ini membuat gravitasi di area pertempuran menjadi tidak terkendali. Madara, yang terhempas bersama Shibai, langsung menggunakan Rinnegan milik Otsutsuki tertinggi untuk membentuk pelindung cakra berwarna biru. Melihat itu, Shibai terlihat kesal karena dirinya malah terlempar lebih jauh. Madara tetap bertahan di dalam pelindungnya sambil mengamati ledakan yang belum juga mereda. Tiba-tiba, muncul segel pelindung berbentuk pusaran gravitasi yang memantulkan setiap serangan. Pusaran ini melindungi Madara, Kashinkoji, Toneri, Kawaki, Naruto, dan Sasuke. Madara bergumam dalam hati, "Ini gila, apa Momoshiki yang melindungiku? Baru kali ini aku melihat biju Udama yang ledakannya berlangsung selama ini. Sudah beberapa menit tapi masih belum berhenti. Kalau ini kekuatan Momoshiki setelah bergabung dengan Boruto, pantas saja Kashinkoji dulu selalu melarang Boruto menggunakan karma. Untung dia sekarang di pihak kita, kalau tidak, ini bisa jadi bencana." Tidak lama kemudian, Shibai, Urashiki, Kinshiki, dan Ishiki jatuh ke tanah. Tubuh mereka terkena segel rahasia yang membuat saraf melemah, dipasang oleh Momoshiki saat ledakan terjadi. Aneh ya? Efek itu tidak mengenai Madara, Naruto, Sasuke, Kashinkoji, Toneri, maupun Kawaki. Padahal Otsutsuki tertinggi juga menaruh segelnya di biju Udama agar para shinobi tewas bersama ledakan tersebut. Otsutsuki tertinggi menatap Momoshiki dengan wajah heran dan bertanya, "Apa yang kau lakukan tadi? Kenapa hanya rekan-rekanku yang terluka, sedangkan para shinobi itu baik-baik saja?" Momoshiki menjawab tenang, "Kau lupa? Aku mewarisi banyak sekali informasi dan kekuatan dari leluhur Otsutsuki. Di antaranya ada segel pusaran gravitasi yang bisa melindungi orang-orang tertentu." Otsutsuki tertinggi menatap curiga. "Jangan-jangan, kau mewarisi segel Shinjutsu milik dia?" Momoshiki mengangguk. "Ya, dan aku menggunakannya untuk melindungi mereka." Otsutsuki tertinggi tampak kesal. "Kalau kau memang punya kekuatan sebesar itu, kenapa dulu saat datang ke bumi dan melawan Kage serta Sasuke bersama Boruto, kau tidak memakainya? Kalau kau menggunakannya, kau tidak akan mati atau bersemayam di tubuh Boruto." Momoshiki menjawab datar, "Karena waktu itu aku punya rencana. Aku sengaja membuat diriku kalah agar bisa bersemayam di tubuh Boruto. Dengan begitu, aku bisa merasukinya perlahan dan pada akhirnya memberikan tubuhnya pada pohon Shinju untuk menciptakan buah cakra.
Seharusnya kau yang memetiknya untuk membangkitkanku. Tapi kau malah mengkhianati rencana itu, memakan buahnya sendiri, dan melupakanku. Sekarang aku muak. Aku akan membalas semuanya di sini. Begitu selesai berbicara, Jougan Boruto mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Momoshiki melesat ke arah Otsutsuki tertinggi dan memanggil teknik Inukai Takronomikoto. Dari tanah muncul 10 naga besar, masing-masing membuka mulut dan mengeluarkan rantai panjang untuk mengikat Otsutsuki tertinggi. Otsutsuki tertinggi mengecilkan tubuhnya dan terbang menghindar, sambil mengendalikan akar pohon dewa untuk membungkus dan menghentikan rantai-rantai itu. Rantai yang awalnya melesat cepat kini tertahan oleh lilitan akar, dan ketika Momoshiki hendak melancarkan serangan berikutnya, tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Momoshiki memegangi bagian dada Boruto sambil berbicara dalam hatinya. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku terasa berat sekali? Ia segera mengaktifkan dojutsu miliknya untuk melihat kondisi sekitar. Pemandangannya langsung dipenuhi oleh partikel berwarna gelap yang berputar di udara. Ia sadar bahwa itu adalah virus cakra, jauh lebih berbahaya dibanding milik Boro. Virus ini ternyata berasal dari ledakan biju Dama Otsutsuki tertinggi sebelumnya. Artinya, serangan itu bukan hanya ledakan biasa, tetapi juga mengandung kekuatan tersembunyi untuk melemahkan targetnya. Momoshiki perlahan berdiri, tubuhnya mulai meregenerasi. Ia berucap pelan, aku lengah kali ini, tapi hal seperti ini tidak akan terjadi 2 kali. Ia menempelkan telapak tangannya ke tanah, memusatkan kekuatan, dan langsung menyinkronkan cakra Jougan Boruto dengan cakra Himawari yang berada di dimensi lain. Setelah menemukan titik keberadaan Himawari, ia bergumam dalam hati, akhirnya ketemu. Sepertinya aku harus membawanya ke sini. Menggunakan kemampuan Shinjutsu yang ia warisi dari leluhurnya, Momoshiki menghubungkan cakra Boruto dan Himawari, lalu membuka kunci dimensi yang sebelumnya terkunci rapat. Begitu celah dimensi itu terbuka, ia merasakan keberadaan cakra Orochimaru. Kuchiyose no Jutsu, ucapnya singkat. Dalam sekejap, Orochimaru muncul di sampingnya. Orochimaru menatap sekeliling dengan raut bingung. Di mana ini? Apakah ini planet bumi? Kenapa keadaannya rusak parah seperti ini? Momoshiki tersenyum tipis. Orochimaru, sang Sannin legendaris, aku tahu banyak tentangmu. Saat ini aku membutuhkan bantuanmu. Orochimaru kemudian memandang Boruto yang sedang dirasuki Momoshiki. Momoshiki, jadi ini kau? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku sekarang bekerja sama dengan para shinobi. Aku ada di pihak mereka, jawab Momoshiki. Kalau diceritakan panjang, bisa memakan waktu. Intinya, kali ini aku memerlukan kemampuanmu. Orochimaru menanggapi dengan nada serius. Tapi bagaimana dengan kau di dimensi lain? Aku masih punya urusan dengannya. Kau tidak akan mati di tangan Kaguya, aku sudah tahu jalannya takdir, jawab Momoshiki santai. Sekarang, pergilah ke tempat Madara dan bantu dia mengalahkan Shibai. Kalau perlu, gunakan Edo Tensei untuk membangkitkan para shinobi hebat yang sudah mati. Aku akan memberimu fasilitas berupa pasukan Zetsu. Saat ini Shibai, Ishiki, Kinshiki, dan Urashiki sudah hidup kembali, tapi kekuatan mereka berkurang 30% akibat ledakan biju Damaku. Artinya, kekuatan yang tersisa masih 70%, jadi kita harus memanfaatkannya. Momoshiki melanjutkan, bantu Madara. Aku akan membawa Sasuke dan Naruto ke markas pusat Otsutsuki. Sebenarnya aku ingin membawa Madara juga, tapi kalau dia pergi, shinobi di sini akan kewalahan. Dan Kawaki, kau pergilah hadapi Ishiki. Aku akan menangani Otsutsuki tertinggi sambil menyelamatkan Hagoromo di sana. Sejak awal percakapan itu, Otsutsuki tertinggi hanya berdiri sambil mendengarkan. Ia lalu berkata dengan nada kesal, kapan kita mulai bertarung? Kalian ini bicara lama sekali. Aku sudah tidak sabar ingin bergerak. Momoshiki menatapnya dingin. Diamlah. Kalau aku berhasil membunuhmu, kita akan pindah ke markas pusat Otsutsuki dan menyingkirkan semua pengikutmu di sana. Ucapan itu membuat Otsutsuki tertinggi langsung menyerang. Ia mengendalikan 2 dinding beton raksasa dan melemparkannya ke arah Momoshiki. Namun Orochimaru melompat ke depan dan memecahkannya menggunakan Sanju Rashomon. 3 gerbang besar muncul dan menghancurkan beton itu. Momoshiki menoleh ke Orochimaru. Seharusnya kau tidak perlu melakukannya. Pergilah ke tempat Madara sekarang, dan Kawaki, segera ke tempat Ishiki.
Aku akan membawa Naruto dan Sasuke ke sini. Setelah itu, aku akan memindahkan Otsutsuki tertinggi ke markas pusat. Orochimaru mengangguk dan segera bergerak. Ia memanggil seekor ular raksasa, naik ke kepalanya, lalu melaju cepat menuju lokasi Madara. Di sisi lain, Madara yang berada di lokasi berbeda mulai melepaskan diri dari pelindung gravitasi karena ledakan biju Udama sudah berakhir. Ia terbang mencari keberadaan Shibai yang sebelumnya terlempar jauh. Setelah beberapa saat, Madara menemukannya sedang meregenerasi tubuh. Tanpa ragu, ia meluncur dari udara sambil mengaktifkan Katon, Geka Makiaku. Shibai menoleh ke atas dan melihat api besar mendekat. Ia memantulkannya kembali ke Madara menggunakan kekuatan refleksi. Madara menghindar cepat, lalu menendang wajah Shibai dari atas. Namun, kedua mata Shibai mengeluarkan sinar laser yang mengarah ke kaki Madara, berusaha merusak jaringan tubuhnya. Madara menahan serangan itu menggunakan Gudama yang diubah menjadi perisai hitam. Pertarungan menjadi brutal. Shibai memukul Madara berkali-kali, namun Madara bertahan sambil mundur perlahan. Shibai meningkatkan kecepatannya dengan kekuatan buah cakra, hingga dalam 1 detik ia mampu memberikan 3 pukulan. Tapi berkat Rinnegan Otsutsuki tertinggi yang dimiliki Madara, semua pergerakan Shibai terlihat lambat, sehingga Madara dapat menangkisnya. Shibai semakin frustrasi. Pukulan demi pukulan, total 1.200 kali, tidak satu pun mengenai sasaran secara telak. Kesal, ia membuka gerbang pembatas cakra dan memanfaatkan seluruh kekuatan buah cakra dari bumi. Kecepatannya melonjak drastis, bahkan mencapai 10 pukulan per detik, melebihi kecepatan Hyuga ataupun Maitogai. Madara mulai kewalahan. Salah satu pukulan Shibai berhasil mengenai hidungnya, tapi Madara menunduk cepat dan berusaha menyerang dagu Shibai dengan Raiton. Tiba-tiba, Shibai menggunakan kekuatan refleksi dan membuat Madara terpental jauh. Shibai mengejar dengan cepat, berusaha menyeret Madara ke dimensinya. Namun Orochimaru muncul dari belakang, menggunakan Doton, Yominuma untuk mengubah tanah menjadi rawa lumpur yang menelan apapun di atasnya. Ular raksasa miliknya memukul kepala Shibai, membuatnya tenggelam lebih dalam. Shibai mengaktifkan Rinnegan dan berkata singkat, Shinra Tensei. Seketika seluruh lumpur terhempas bersama Madara dan Orochimaru, menciptakan kehancuran besar di sekitarnya. Madara terhenti sejenak setelah terkena benturan. Ia menatap ke depan sambil bergumam pelan. Madara, apa dia bisa menggunakan Shinra Tensei? Orochimaru, yang tiba-tiba muncul di sampingnya, menjawab dengan nada santai. Orochimaru, Shinra Tensei itu kekuatan umum dari Rinnegan. Jadi tidak aneh kalau Shibai bisa melakukannya. Selama seseorang memiliki Rinnegan, dia pasti punya kemampuan umum seperti itu, ditambah kemampuan khusus lainnya. Jadi kau tidak perlu terkejut. Mendengar penjelasan itu, Madara menoleh ke samping, menatap Orochimaru yang muncul begitu saja. Kau, makhluk ular. Bagaimana bisa kau ada di sini? Apakah Otsutsuki-ko sudah mati? Orochimaru tersenyum tipis sebelum menjawab. Hati-hati dengan ucapanmu, Dewa Shinobi. Aku dipanggil ke sini oleh Momoshiki. Dia memintaku melakukan teknik pemanggilan Edo Tensei supaya aku bisa membantumu melawan Shibai. Madara sedikit mengernyit. Edo Tensei? Jadi Momoshiki benar-benar menyuruhmu melakukan itu? Orochimaru, ya. Sepertinya dia tahu kalau Shibai sekarang setara dengan Otsutsuki tertinggi, bahkan sebelum memakan buah cakra. Karena itu, dia memilihku untuk membantumu di sini. Madara, menyebalkan. Padahal aku sendirian pun masih bisa melakukannya. Orochimaru, sudahlah Madara, jangan gengsi. Aku tahu kau sangat kuat, tapi melawan Shibai jelas tidak mudah. Lebih baik kita bekerja sama. Madara menatapnya dengan ekspresi dingin. Madara, aku tidak menyangka akan bekerja sama denganmu, ular menjijikan. Orochimaru, panggil aku seperti itu sesukamu. Aku tidak akan marah. Tapi, apakah kau sudah memutuskan siapa yang ingin kau bangkitkan? Madara menyilangkan tangan. Madara, sebelum aku jawab, aku ingin tahu satu hal. Kalau kau ada di sini, lalu siapa yang menghadapi Otsutsuki-ko di dimensi lain? Orochimaru mengangguk pelan. Orochimaru, di sana masih ada Sarada, Itachi, Kabuto, Mitsuki, dan Himawari. Momoshiki juga bilang kalau Kot akan mati di masa depan oleh Kaguya dan Himawari. Jadi kau tidak perlu khawatir. Lebih baik kita fokus pada Shibai.
Lagi pula, Momoshiki sekarang sedang menuju markas Otsutsuki Pusat untuk membawa Otsutsuki tertinggi bertarung di sana. Dia tidak mau pertarungan besar itu terjadi di bumi karena bisa menghancurkan planet ini. Naruto dan Sasuke akan ikut ke sana, sedangkan Kawaki akan menghadapi Ishiki Otsutsuki di sini. Madara, sejak kapan Momoshiki bilang hal itu padamu? Aku bahkan belum mendengarnya, padahal aku punya jalur komunikasi rahasia dengannya. Orochimaru, mungkin belum. Tunggu saja, dia pasti akan bicara padamu nanti sebagai bagian dari strategi. Madara menghela napas, lalu mengangkat kipas legendarisnya. Madara, baik. Kalau begitu, jasad siapa yang akan kau gunakan untuk Edo Tensei? Zetsu putih saja sudah habis di sini. Orochimaru, tenang. Momoshiki masih punya dimensi rahasia tempat para Zetsu berkumpul. Dia akan mengirimkannya ke sini untuk aku gunakan. Madara, kalau jumlahnya banyak, apakah cakramu cukup? Orochimaru, memang aku tidak sekuat dirimu. Tapi kalau soal uji coba kekuatan dan kecerdikan, aku berani bersaing. Madara menatapnya tajam. Madara, sombong sekali. Satu-satunya orang yang boleh sombong padaku hanyalah Hashirama. Lagi pula, umur kita terlalu jauh. Aku jauh lebih tua darimu, dasar ular. Orochimaru justru tertawa kecil. Orochimaru, tidak masalah. Rasanya justru terhormat bisa bertarung bersama legenda shinobi seperti dirimu. Jadi kita sepakat bekerja sama, kan? Ini akan menarik. Di depan mereka, Shibai yang sejak tadi diam akhirnya menancapkan tongkatnya ke tanah. Shibai, apakah percakapan kalian masih lama? Aku menunggu kalian menyerangku. Kalau terlalu lama, aku yang akan menyerang duluan. Shibai lalu melesat menyerang. Kedua tangannya memanjang seperti karet, berubah menjadi cakar besar. Namun Orochimaru juga memanjangkan tangannya, hingga keduanya saling melilit. Shibai mengalirkan listrik ke tubuh Orochimaru. Tubuh Orochimaru langsung pecah menjadi ratusan ular yang menyebar ke tanah, menggigit dan melilit tubuh Shibai dari kaki sampai kepala, bahkan masuk ke telinga dan hidungnya. Madara melihat adegan itu sambil bergumam dalam hati. Madara, dalam hati, tidak kusangka aku akan bekerja sama dengan orang ini, menjijikan. Ratusan ular itu kembali membentuk tubuh Orochimaru. Ia mencengkeram leher Shibai dari belakang. Orochimaru, hei Madara. Apa kau hanya akan berdiri saja? Cepat serang. Madara mengibaskan kipasnya, menciptakan serangan angin besar. Namun serangan itu justru menghantam Orochimaru hingga terpental, sementara Shibai bertahan dengan tongkatnya. Orochimaru bangkit sambil kesal. Orochimaru, dasar sialan. Itu tadi kesempatan emas untuk melukai Shibai, tapi kau malah melemparku. Madara, maaf, rasanya aneh bekerja sama denganmu. Aku harus beradaptasi. Orochimaru, kenapa suasananya canggung seperti ini? Apa hanya Hashirama yang cocok menjadi rekanmu? Madara memandangnya dengan ekspresi heran. Madara, kau hebat, Orochimaru. Tapi kekuatanmu, menjijikan. Belum lama mereka bicara, 10 Zetsu putih muncul dari tanah. Suara Momoshiki terdengar di kepala mereka. Momoshiki, itu 10 Zetsu untuk Edo Tensei. Gunakanlah untuk membangkitkan siapapun yang kalian pilih, tapi jangan membangkitkan orang yang bisa menjadi ancaman baru. Madara, mengerti. Tapi aku dengar kau akan pergi ke markas Otsutsuki Pusat? Momoshiki, ya, tapi sulit membawa Otsutsuki tertinggi ke sana. Dia selalu menghindar saat kupaksa masuk portal dimensi. Jadi aku masih berusaha. Madara, bagaimana dengan tubuh Boruto? Apakah baik-baik saja selama kau menggunakannya? Momoshiki, tidak usah khawatir. Karma Otsutsuki punya beberapa tahap, seperti mode Kurama milik Naruto. Boruto baru mencapai tahap keempat. Masih banyak level yang belum terbuka. Jika semua terbuka, dia akan punya gabungan Jougan dan Byakugan milikku. Setelah percakapan itu, Kurama menoleh ke arah Himawari yang sedang dalam kondisi terhubung secara batin dan bertanya, Himawari, apakah kau sudah siap untuk berevolusi? Himawari yang mendengar suara Kurama menjawab dengan suara yang terdengar ragu namun penuh harapan. Ya, aku siap. Tolong bantu aku. Aku ingin segera mengakhiri semua ini dan kembali ke bumi. Aku rindu pada ayah, kakak, dan ibu. Aku juga rindu teman-temanku.
Namun tanpa sepengetahuan mereka, Code sedang mengawasi percakapan itu dari kejauhan. Dengan kemampuan Shinjutsunya, dia bisa melihat semua yang terjadi di dalam tubuh Himawari. Dalam hati, Code bergumam, Kurama lagi-lagi membuat rencana besar. Dia memang sangat berpengalaman dalam pertarungan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak boleh membiarkan Himawari berevolusi, apalagi Kaguya masih memiliki kekuatan utuh dalam tubuhnya. Aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Code pun mengangkat kedua tangannya, lalu mengubahnya menjadi cakar besar yang diarahkan ke tubuh Himawari. Namun sebelum serangan itu mengenai targetnya, Mitsuki langsung menembakkan banyak serangan futon toppa dari mulutnya ke arah Code untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, Kabuto mengeluarkan pedang Kusanagi yang dulu dimiliki oleh Hakuza Sanin, dan dengan kecepatan tinggi, ia menebaskan pedang itu ke arah tangan Code hingga berhasil memotongnya. Tapi Code langsung beregenerasi dan menciptakan ratusan sabuk hitam yang tersebar di seluruh tanah. Sabuk-sabuk ini membuatnya bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat dan tak bisa diprediksi. Melihat situasi itu, Orochimaru berkata dengan nada jengkel, sabuk hitam ini sangat menyulitkan. Hanya Kawaki yang bisa mengecilkannya. Sarada lalu menyahut dengan tegas, kita tidak boleh bergantung pada Kawaki atau Boruto terus-menerus. Mereka mungkin juga sedang menghadapi ancaman lain. Biar aku yang menyingkirkan sabuk-sabuk ini. Sarada pun menciptakan bola gravitasi dalam jumlah banyak. Bola itu bekerja seperti portal yang menyedot sabuk-sabuk hitam ke udara, membuat area menjadi bersih kembali. Code yang melihat hal itu langsung mengumpat, sial, kenapa selalu ada shinobi yang bisa melawan kekuatanku? Di sisi lain, di alam bawah sadar, Himawari kembali berbicara dengan Kurama. Apakah cakranya sudah terkumpul semua? Kurama menjawab, bersabarlah sedikit lagi. Suruh Orochimaru mengulur waktu. Proses ini tidak bisa dipercepat karena kekuatan yang sedang kita bangkitkan sangat besar. Apalagi aku tidak bisa terhubung dengan tubuhku yang satunya yang berada di dalam tubuh Naruto. Jadi, inilah satu-satunya cara untuk melakukan revolusi ini. Sementara itu, adegan berpindah ke planet bumi. Di sana, Boruto dan timnya baru saja berhasil menjatuhkan rival dari ayah Momoshiki. Sasuke berkata, aku rasa dia benar-benar sudah tidak punya tenaga. Boruto mengangguk dan menjawab, mundur saja kalian. Aku akan mengakhiri semuanya. Aku akan hancurkan jasad dan jiwanya dengan kekuatan dari buah cakra. Kita harus memastikan ini berakhir di sini. Namun tiba-tiba sebuah portal dimensi terbuka di atas kepala mereka dan memuntahkan cakra yang sangat besar. Cakra ini merupakan bantuan dari Otsutsuki tertinggi, sama seperti yang sebelumnya diterima oleh Code. Namun Boruto dan Kawaki sudah bersiap. Mereka berdua menciptakan segel besar berbentuk lingkaran yang menutupi tubuh mereka. Cakra besar dari langit pun terpental dan tidak mampu menembus segel tersebut. Rival ayah Momoshiki yang masih hidup menyadari bantuan cakra itu dan berkata, cakra besar itu, cepat masuk ke dalam tubuhku. Aku tidak ingin mati sekarang. Tapi Kawaki segera menginjak wajah musuh itu sambil berkata dengan dingin, bisakah kau diam? Jangan banyak bicara. Kau akan mati sekarang. Musuh yang terinjak mencoba meraih Jogan yang ada di tubuhnya, berusaha mencungkilnya agar bisa dimakan dan berevolusi, seperti yang dulu pernah dilakukan Urashiki. Boruto melihat itu dan langsung menginjak tangannya hingga bola mata Jogan yang dicungkil itu hancur. Boruto berkata tegas, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Sasuke kemudian membuka portal dimensi dengan Rinnegan-nya, menyedot seluruh cakra bantuan itu ke dalam dimensi milik Kaguya. Setelah itu, Boruto dan Kawaki memegangi tubuh musuh tersebut. Boruto menusukkan pedang Tomogoroshi no Haidosub ke jantungnya untuk menghentikan regenerasi. Tubuh musuh itu pun menghitam dan berubah menjadi abu. Saat jiwanya keluar dari tubuh dan mencoba masuk ke tubuh Boruto, Naruto langsung bereaksi. Ia menggabungkan kekuatan Shukaku, Gudo Udama, dan kekuatan dari Rikudo Sennin. Dengan itu, ia berhasil menyegel jiwa musuh itu dalam bola Gudo Udama, sama seperti saat Madara pernah disegel dulu. Lalu Kawaki mengaktifkan kekuatan ayah Momoshiki dan menghancurkan jiwa musuh dengan energi Shinjutsu yang keluar dari tangannya. Jiwa itu meledak dan berubah menjadi asap. Akhirnya, musuh tersebut benar-benar mati selamanya. Boruto menarik napas dan berkata, akhirnya, kita berhasil. Sekarang kita harus mencari Himawari, Orochimaru, dan yang lainnya. Sasuke menjawab, kurasa Himawari sekarang baik-baik saja. Tapi yang jadi masalah adalah Code.
Aku tidak tahu apakah dia masih dalam kondisi sebelumnya atau sudah berevolusi menjadi lebih berbahaya. Kawaki berdiri sambil memandangi pohon Shinju yang masih berdiri tegak di hadapannya. Ia menarik napas pelan lalu berkata dengan suara serius, "Aku tidak menyangka kalau Code akan bertindak sejauh ini. Tapi kalau boleh jujur, dibandingkan kita repot-repot pergi ke dimensi lain dan meninggalkan tempat ini, menurutku akan jauh lebih baik jika kita fokus menghancurkan pohon Shinju ini terlebih dahulu. Kita harus pastikan seluruh akar pohon ini benar-benar mati. Selama pohon ini masih hidup, ancaman tetap ada, dan kita tidak akan pernah benar-benar aman." Namun sebelum mereka bisa lanjut berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Ketika mereka menoleh, tampak seorang pria muncul membawa tas besar di punggungnya. Pria itu ternyata adalah Amado. Ia berjalan dengan santai, lalu berhenti sambil bertepuk tangan dan tertawa kecil. Dengan nada agak mengejek, Amado berkata, "Hebat sekali. Kalian ternyata benar-benar bisa mengalahkan rival ayah Momoshiki. Padahal kekuatannya jelas sangat berbahaya. Aku harus akui, aku benar-benar terkesan dengan perkembangan kalian sejauh ini." Begitu melihat Amado, Kawaki langsung bereaksi cepat. Ia maju dan langsung mencekik leher Amado dengan penuh curiga. "Pria tua, apa yang kau lakukan di sini? Apa tujuanmu muncul sekarang?" tanya Kawaki dengan nada mengancam. Amado tetap tenang dan menjawab, "Sabar, Kawaki. Dari dulu kau memang selalu terburu-buru. Aku datang ke sini bukan untuk membuat masalah. Aku hanya ingin menawarkan kerjasama, tentu saja, kalau kalian bersedia mendengarkan penjelasanku." Kawaki terlihat makin mempererat cengkeramannya, tetapi Naruto buru-buru maju dan menahan tangan Kawaki. "Sudahlah, lepaskan dia dulu. Kita dengarkan saja dulu apa yang ingin dia katakan," kata Naruto dengan suara yang tetap tenang. Mendengar itu, Madara ikut menyela, "Kau benar-benar masih naif, Naruto. Kita seharusnya langsung saja menghajarnya. Dia ini ilmuwan yang sangat mencurigakan." Naruto pun membalas, "Aku tahu kau tidak pernah suka dengan pendekatanku, Madara. Tapi untuk saat ini, kita butuh informasi. Jadi, mari kita tenang dulu dan dengarkan apa yang ingin disampaikan Amado." Amado tersenyum tipis saat suasana menjadi lebih tenang, lalu berkata, "Lihat, suasananya langsung jadi formal seperti biasa. Kalian memang selalu penasaran dan menginginkan informasi dariku." Tapi belum sempat Amado melanjutkan, Boruto berjalan mendekat dan tanpa ragu menebas salah satu tangan Amado hingga hancur. Dengan ekspresi serius, Boruto berkata, "Aku tidak seperti ayahku yang terlalu lembut. Aku tidak akan berpikir dua kali. Kalau kau bertele-tele, tanganmu yang satunya akan kutebas juga." Amado meringis kesakitan, lalu menjawab, "Sifatmu ini mengingatkanku pada Sasuke." "Baiklah, aku akan bicara. Kalian ingin menghancurkan pohon Shinju, bukan? Aku punya caranya. Tapi, tentu saja, aku tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Aku punya syarat." Sasuke yang sejak tadi memperhatikan langsung bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Langsung saja katakan." Amado menatap mereka satu persatu lalu menjawab, "Aku ingin kalian menyerahkan Kawaki padaku. Aku ingin dia menuruti semua perintahku. Selain itu, aku minta jaminan perlindungan dari kalian, terutama dari ancaman Otsutsuki tertinggi. Aku tahu setelah aku membocorkan rahasia tentang pohon Shinju ini, nyawaku pasti jadi target utama mereka. Jadi, kalau kalian ingin informasi ini, kalian harus melindungiku dengan segala cara." Naruto menoleh ke arah Sasuke tanpa berkata sepatah kata pun. Ekspresinya terlihat bingung dan ragu. Sasuke lalu melangkah mendekat ke Amado dan bertanya, "Apa yang membuat pohon Shinju kali ini berbeda dari sebelumnya? Mengapa pohon ini begitu sulit untuk dihancurkan?" Amado menjawab, "Karena pohon Shinju ini tidak biasa. Pohon ini tercipta dari ratusan jasad Otsutsuki yang dulu dibawa ke sini oleh Shibai dan Otsutsuki tertinggi. Yang paling penting, sumber utama kekuatannya berasal dari jubi milik ayah Momoshiki, jubi terbesar yang pernah ada. Jadi, pohon ini bukan hanya yang terkuat, tapi juga satu-satunya yang menghasilkan buah cakra dengan kualitas paling sempurna. Jika ada yang berhasil memakan buah itu, maka orang itu akan memperoleh semua kekuatan dari zaman Kaguya sampai saat ini. Semua ilmu, semua energi alam akan terserap. Mereka akan jadi entitas yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Aku tahu ini terdengar seperti cerita mengada-ada, tapi ini adalah fakta. Dan aku bisa membantu menghancurkannya, asalkan kalian penuhi syaratku."
Kawaki harus bersamaku, dan kalian harus menjagaku dari ancaman. Amado berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jadi bagaimana? Kalau kalian tidak setuju, aku tidak akan memaksa. Aku akan pergi dari planet ini dan membiarkan kalian menghadapi sendiri ancaman dari pohon Shinju dan Otsutsuki tertinggi. Boruto menatap Amado dengan tajam. Sementara Sasuke bertanya lagi, apakah itu saja syaratmu? Amado menjawab, iya. Hanya dua, serahkan Kawaki, dan lindungi aku. Sasuke lalu bertanya lagi dengan nada curiga, apa tujuanmu membawa Kawaki? Jangan-jangan kau ingin melakukan eksperimen lagi padanya? Amado menggeleng dan menjawab, tidak, aku tidak berniat mencelakakan Kawaki. Aku hanya butuh partner untuk membantuku mengembangkan teknologi dan riset yang sedang aku kerjakan. Boruto yang mendengar itu langsung bertanya, tapi dari mana kau tahu semua informasi tentang pohon Shinju? Bahkan Orochimaru pun tidak tahu sebanyak itu. Siapa sebenarnya kau ini? Naruto ikut menimpali. Ya, aku juga ingin tahu. Apa kau benar-benar manusia? Atau sebenarnya kau adalah bagian dari komplotan Otsutsuki? Amado tertawa kecil lalu menjawab, jangan bercanda. Tubuhku ini manusia biasa. Kalian sendiri bisa merasakan, cakraku tidak seberapa. Kalau aku bagian dari mereka, mana mungkin aku diusir oleh Otsutsuki tertinggi ke dimensi lain? Aku hanya manusia biasa yang kebetulan sangat senang belajar hal-hal baru. Sasuke lalu berkata, baiklah, kalau begitu, katakan bagaimana cara menghancurkan pohon Shinju. Amado mengangkat tangannya dan berkata, sebelum aku bicara lebih jauh, aku ingin Kawaki mendekat ke arahku. Itu bentuk jaminan darimu kalau aku sudah memberi informasi, aku akan membawanya kembali bersamaku. Mendengar itu, Kawaki berjalan mendekat sambil berkata pada Naruto, maaf, Nana Daime. Aku melakukan ini demi menyelamatkanmu dan semuanya. Tapi Sasuke dengan cepat menarik tangan Kawaki dan berkata, tunggu, jangan terburu-buru. Aku masih ingin bicara dengannya. Amado menatap Sasuke dengan penuh perhatian. Sepertinya kau yang paling teliti di sini, Sasuke. Bahkan lebih teliti daripada Boruto. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Sasuke lalu mengaktifkan Rinnegan miliknya dan mencoba mengendalikan pikiran Amado menggunakan genjutsu. Namun saat mencoba masuk ke dalam pikirannya, genjutsu itu ditolak. Ternyata tubuh Amado memiliki sistem perlindungan yang membuatnya kebal terhadap pengaruh genjutsu. Amado berkata dengan suara datar, kau sungguh gigih, Sasuke. Kau benar-benar tidak ingin memberikan imbalan apapun, tapi tetap ingin mendapatkan semua informasi dariku. Sasuke pun menjawab dengan tegas, aku melakukan itu karena aku tidak bodoh. Aku tahu kau menyembunyikan niat tertentu. Aku tidak ingin planet ini terancam lagi hanya karena kepercayaan buta. Madara yang sejak tadi memperhatikan, mulai kehilangan kesabarannya. Ia mengangkat pedang Rikudo dan hendak menebas leher Amado. Tapi sebelum pedang itu sampai, Amado berkata dengan cepat, silakan bunuh aku. Tapi ketahuilah, jika aku mati, kalian tidak akan mendapatkan informasi apapun tentang Otsutsuki. Dan saat itu terjadi, pohon Shinju akan terus tumbuh, hingga planet ini membusuk dan menjadi buah cakra. Silakan saja, buat pilihan kalian. Madara terdiam sejenak. Wajahnya menegang, seolah berpikir ulang. Boruto yang sejak tadi mencurigai Amado kemudian memerintah, buka tasmu. Aku ingin tahu apa yang kau bawa di dalam tas itu. Jangan sembunyikan apapun. Amado menatap mereka semua dengan serius, lalu berkata, kalian adalah para shinobi. Kalian tahu bahwa setiap shinobi punya aturan dan kode etik yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah menjaga privasi orang lain. Kalau kalian memaksa membuka tasku tanpa izinku, bukankah itu sama saja kalian melanggar sumpah sebagai shinobi? Tujuan kita di sini untuk membicarakan kerjasama, bukan untuk menggeledah barang pribadiku. Boruto, yang mendengar perkataan Amado itu, hanya bisa menggerutu dalam hati. Orang ini benar-benar menyebalkan. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bisa bicara seolah tahu segalanya? Bahkan di saat situasi seperti ini, Sasuke masih terlihat ragu. Ia belum bisa menyetujui permintaan Amado. Dalam pikirannya, kalau sampai Kawaki diserahkan pada Amado, itu bisa berbahaya. Amado pasti punya cara untuk memanipulasi Kawaki, bahkan mungkin bisa menghapus ingatannya dan mengendalikannya sepenuhnya. Tapi di sisi lain, kalau Amado dibunuh sekarang, semua pengetahuan yang dia punya juga akan hilang.
Sasuke menyadari, ini bukan keputusan yang bisa diambil sembarangan. Ia masih terus berpikir, mencoba mencari jalan keluar. Naruto memperhatikan Sasuke yang sedang dalam kebingungan. Ia kemudian maju ke arah Amado dan berkata dengan tenang, "Baiklah, Amado. Aku setuju dengan permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Kami akan menyembunyikanmu di dalam dimensi Jigen milik Boruto, bersama Kawaki. Itu akan menjadi perlindungan terbaik selama aku dan Sasuke belum berhasil mengalahkan Otsutsuki tertinggi. Selama kami belum menyelesaikan misi ini, kamu tidak akan dikeluarkan dari dimensi itu. Jadi bagaimana? Apakah kamu setuju dengan pengaturannya?" Sasuke tampak terkejut dengan usulan Naruto. Ini pertama kalinya dia melihat Naruto bertindak sejauh ini dengan begitu taktis. Ia lalu menimpali, apa yang dikatakan Naruto masuk akal. Kalau kamu benar-benar akan diincar karena mengungkapkan rahasia besar ini, maka tempat paling aman memang di dimensi Boruto. Hanya dia yang bisa membukanya, jadi tidak akan ada yang bisa menjangkaumu. Kalau nanti semua informasi yang kamu berikan terbukti, dan kami berhasil menghancurkan pohon Shinju serta mengalahkan Otsutsuki tertinggi, maka kamu akan mendapatkan tempat di Konoha. Kamu akan kami izinkan untuk membantu membangun kembali dunia shinobi. Tapi semua itu hanya akan terjadi setelah misimu terbukti bermanfaat. Apa kamu bisa menerima itu? Namun ekspresi wajah Amado menunjukkan ketidakpuasan. Ia tampak ragu dan menyimpan niat lain. Ia berkata pelan, "Kurasa kesepakatan ini tidak akan berjalan seperti yang kuharapkan. Kalian terlihat hanya ingin memanfaatkan pengetahuanku saja." Boruto, yang sudah muak, mencengkeram kerah baju Amado dan mendekat. "Hei, dengar baik-baik. Bukankah kamu yang minta perlindungan? Ayahku sudah bilang, tempat paling aman adalah di dimensi Jigen. Di sana, Otsutsuki tertinggi pun tidak bisa menjangkau. Jadi kenapa kamu menolak? Kamu ini sebenarnya maunya apa? Cepat tentukan pilihan, jangan terus buang-buang waktu." Amado menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku hanya ingin tinggal di desa Konoha, lebih tepatnya di tempat persembunyian Danzo yang dulu, di ruang bawah tanah. Itu saja permintaanku." Sasuke, yang mulai muak dengan semua alasan Amado, akhirnya berkata, "Baik, cepat katakan saja informasimu. Tapi dengar baik-baik, kami tidak akan menyerahkan Kawaki langsung padamu sekarang. Kami akan membiarkan Kawaki tetap bersama kami untuk bertarung dan membuktikan informasi yang kamu berikan. Kalau semua terbukti benar, baru kami pertimbangkan permintaanmu selanjutnya." Amado pun mulai menjelaskan. "Sasuke, dengarkan baik-baik. Pohon Shinju ini bukan sekadar pohon biasa. Ia adalah makhluk hidup yang punya kesadaran sendiri. Instingnya sangat tajam. Kalau pohon ini sampai menghasilkan buah cakra, maka planet ini akan rusak perlahan-lahan. Yang kita hadapi sekarang adalah pohon Shinju terbesar sepanjang sejarah klan Otsutsuki. Tapi seperti makhluk besar lainnya, justru kelemahan pohon ini sangat kecil dan tersembunyi. Semakin besar kekuatannya, semakin kecil kelemahannya." Ia melanjutkan, "Ambil contoh Jubi, ekor 10. Kekuatan Jubi sangat besar, dan serangan besar pun tidak banyak berarti. Tapi jika kamu menyerang tepat di satu titik lemahnya, seperti matarin syaringannya, maka seluruh sistemnya akan kacau. Atau lihat rival ayah Momoshiki. Kamu tak perlu menyerangnya dengan banyak jurus. Cukup arahkan satu serangan ke bagian belakang lehernya, tempat saraf utama dan aliran cakra bertemu. Kalau titik itu ditusuk dengan besi hitam, aliran cakranya akan berhenti total. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menggunakan jutsu apapun. Tubuhnya akan lumpuh seperti patung." Amado menatap Sasuke dengan serius. "Ingat waktu Madara menjadi Jinchuriki Jubi? Semua orang menganggap dia dewa. Tapi Zetsu hitam berhasil menjatuhkannya dengan satu tusukan kecil ke titik saraf utama. Hanya satu titik, dan semuanya selesai." Sasuke mengangguk pelan, tampak mulai memahami. Ia lalu bertanya, "Kalau begitu, apakah setiap Otsutsuki punya titik lemah yang sama?" Amado menggeleng. "Tidak. Setiap Otsutsuki punya kelemahan berbeda. Ada yang kebal terhadap serangan seperti itu, ada juga yang sangat rentan. Pohon Shinju pun begitu. Walau kekuatannya luar biasa, kelemahannya tersembunyi di satu titik saja. Kalau titik itu hancur, seluruh sel, dari akar sampai daun, akan rusak total. Akar tidak bisa menyerap energi lagi, dan pohon itu akan mati." Penjelasan Amado membuat suasana hening sejenak.
Semua mulai memahami betapa pentingnya informasi itu. Tapi mereka juga sadar, kesepakatan dengan Amado tidak bisa diambil dengan gegabah. Semua bergantung pada langkah selanjutnya. Lalu adegan berpindah saat ayah Momoshiki ingin mengambil mata Kamui milik Obito agar bisa mengakses buah cakra yang telah disembunyikan di dalam dimensi itu. Namun, sebelum ia berhasil mengambil mata tersebut, Boruto datang dari arah belakang dan menghantam punggung ayah Momoshiki dengan teknik Raion Jin Raisen.